Gimana? Kalau makan malam Rasanya gimana? rasanya Aku paspor aja. Lih mati dhewe. Wah, wis ngguwan tenan pit. Kayak artis Korea aja. Sip tenan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Wahyu Kadem. Kali ini saya mau nostalgia sama teman kita yang bernama siapa mas namanya? Wafid mas, Wahid. Dari mana asalnya? asal dari Cirebon mas. Oh iya, dari Cirebon. Teman kita yang satu ini, dia ini punya masa lalu yang cukup menarik guys. Gimana kalau kita tanya-tanya sedikit-sedikit lah tentang teman kita Wafid ini. Mas Wafid, Oh, iya. boleh tanya saya ini? Oh boleh mas, iya. Mau tanya mas? Sebelum berangkat ke Jepang ini, itu Mas Wafid gimana? Apa kayak pekerjaannya dulu apa? Pernah nganggur atau gimana? Oh iya, teman-teman, ini posisi kita sedang ada di Jepang loh ya. Mohon maaf tadi nggak dijelasin lebih awal. Silakan Mas Wafid. Iya pertama saya itu waktu lulus sekolah kan ya nganggur lah 4 bulan itu. Nah setelah 4 bulan itu saya berpikir gimana cara mencari kerja kan ternyata kerja di Indonesia itu tak semudah yang dibayangkan gitu kan. Terus saya berpikir kan saya kan sekolah perikanan. Nah setelah itu saya coba mendaftar seleksi ke Jepang, ke PT-PT apa kapal pesiar itu semuanya gagal. Nah dan pada akhirnya ada saudara ya bukan saudara sih tetangga lah yang ngajak ke PT Taiwan itu macam kapal-kapal online gitu kan. Oh, Mas Wafid pernah ke Taiwan ya? Iya pernah, bukan Taiwan mas. Itu maksudnya PT-nya PT Taiwan, bukan Taiwan, cuman kapal-kapal LG gitu, kapal sandaran. Tobago. Berlayarnya berapa tahun atau berapa bulan? Kalau masa berlayar sih tidak tentu mas, tergantung kondisi kapal juga kan. Waktu saya dulu itu di Trinidad Tobago Kapal itu alhamdulillah sandar pertama itu 8 bulan. Nah dan setelah itu udah setahun setengah itu langsung pulang, nggak kapal nggak sandar. Waduh. Setahun setengah di laut, di setengah laut. Boleh diceritakan Mas cerita pahit manisnya di laut sana Mas? Oh, Kapal kalau sana itu. pahit manisnya sih kebanyakan pahitnya ya kalau kapal longline ya. Ya mungkin teman-teman sendiri adalah yang pernah ke longline gitu kan pasti tahu lah pahit manisnya kayak gimana. Apalagi kan kapal jarang sandar gitu kan. Ya kita sebagai APK di sana waktu kerja kita berdoa lah kapalnya cepat rusak gitu. Kalau cepat rusak cepat sandar gitu kan. Karena apa di sana kan satu nggak ada apa ya kegiatan maksudnya nggak bisa jalan-jalan kemana-mana gitu kan hanya tahu buritan dan haluan gitu. Terus kapal itu doang. Sinyal juga jarang ya? Sinyal boro-boro ada sinyal. HP itu cuman apa ya beli HP itu cuman hanya buat musikan doang. Wah. Main musik video-video tuh gitu kan. Ngomong-ngomong Mas Wafid ini sekolahnya apa namanya? Nama sekolahnya di Cirebon apa Mas? Oh aku SMK-nya apa? Iya, Oh, SMK-nya saya SMK 1 Mundu Cirebon. Oh, bisa STMPL. kasih semangat buat itu adik-adik kelasnya yang mau ke Jepang atau ke luar negeri atau yang baru mau lulus itu. Iya kasih buat semangat Mas. buat adik-adik yang mungkin mau berangkat ke luar negeri bisa nggak bisa harus nggak harus pastinya harus semangat gitu kan. Terutama kita kerja di Jepang ini ada banyak hal yang harus diperhatikan. Satu itu disiplin waktu. Kedua istilahnya disiplin dalam kebersihan. Dan ketiga itu disiplin untuk saling menjaga tali silaturahmi antara Itu teman juga. gitu kan ya. Selama di Jepang ini gimana Mas? Rasanya yang apa yang dirasakan, jerih perihnya, sedih senangnya gimana aja? Ya selama aku di Jepang alhamdulillah ya. Pertama itu emang sih selama berapa ya kurang lebih ya bisa dibilang
setahun lah. Itu emang pahitnya pahit. Apalagi di sini kan sebagai kohai kan belum jadi senior di sini kan. Kohai itu junior ya. Iya, kohai junior gitu. Ya pahit lah pokoknya. Ya dimarahin lah sama orang Jepang. Ya dimarahin lah sama seniornya kita di sini gitu kan. Tapi kita di situ juga harus belajar gitu kan gimana caranya kita bisa beradaptasi sama orang Jepang, sama ya senior saya ini gitu kan. Nah setelah lama-kelamaan bisa berbaur gitu kan. Tapi terutama sih yang menjadi kendala adalah bahasa. Kalau masalah pekerjaan sih bisa diikuti kan. Setiap hari ketemu kerjanya itu doang sih kalau Iya. kapal itu. Kalau bahasa itu Kalau wajib bahasa itu wajib dipelajari itu emang. emang harus banget itu. Kalau cara ngomong-ngomong langsung secara langsung sama pakai bahasa Jepang itu Iya. susah nyambungnya. Kemudian pas waktu sebelum berangkat ke Jepang kan ada kayak pendidikan, tes masuk Jepang itu gimana Mas? Susah payahnya atau masuknya itu gimana? Nah kalau aku waktu itu aku nggak sengaja pas mau masuk ke Jepang sini ada temen aku ngajak katanya ada apa namanya tes gitu di sekolahan itu yang kelas 1 itu. Padahal aku itu mau berangkat ke Taiwan lagi, mau balik lagi ke situ. Cuman diajak kan kata aku nggak bisa gitu kan mau ikut seleksi ke situ. Karena aku mau berangkat ke Taiwanan lagi sama Kolombian. Kata temen aku ya udah kamu anterin aku aja katanya kan. Nah pas itu aku kan udah kataku ya udah aku di luar aja kamu yang masuk daftar. Iya katanya. Nggak tahu temen aku itu mencantumkan nama saya di daftar seleksi tersebut. Aku pas aku di luar kok aku dipanggil kan sama ini penyeleksiannya itu, tim seleksiannya itu. Ya udahlah aku kalah menang ya udah coba-cobalah gitu kan. Nah untungnya alhamdulillah gitu kan. Aku berhasil sampai lolos. Wah, memang kalau udah rezekinya pasti Iya. ada jalannya. Temannya itu yang ngajak terus gimana Mas? Nah temannya itu nggak lolos waktu pas seleksi di Bali Oh. di PT MBA itu. Nah itu karena apa itu apa iritasi mata kayaknya itu. Pas seleksinya itu nggak lolos itu seleksi. Ini kan lagi kayak musim-musim gini Mas. Di Indonesia kan juga ada corona, di dunia lah nggak di Indonesia juga. Ada gimana perasaan Masnya ini kalau di sini kan ya jauh dari keluarga gitu, apa ada kekhawatiran atau gimana kah apa yang dirasakan sekarang corona virus 2019 itu? Mungkin semua orang pasti merasakannya ya kalau kekhawatiran itu pasti ada. Apalagi kita di sini dan keluarga kita kan istilahnya ada di Indonesia gitu kan. Kita nggak tahu kabarnya gimana gitu kan. Ya seenggaknya kan tiap waktu lah bisa lah kontak kan kalau di sini gitu. Ya berhubung ini sudah pandemi corona kan. Ya semoga aja lah orang-orang yang di rumah jaga kesehatan, Amin. jaga juga kebersihan. Udahlah pokoknya stay it and home. Itu kan bahasa Inggrisnya apa gitu ya. Udah pokoknya tetap hashtagnya di rumah aja gitu. Iya, di rumah aja pokoknya. Aku Jangan juga di lupa. sini nggak keluar-keluar kok. Biasanya kalau liburan ini kan Golden Week apa kan bisa keluar. Iya, Kan kemarin ke kan Tokyo, libur 1 apa. minggu Iya, sih ya. Kemarin itu 1 minggu. Di Lumayan. mes aja ini 1 minggu ini. Waduh, itulah sekilas kisah dari Mas Wafid yang perjuangan dari mana Mas? Taiwan. Dari Taiwan Dari Taiwan nganggur berapa bulan? nganggur ya kurang lebih adalah setahun pernah nganggur setahun habis Aduh. pulang dari Taiwan itu. Ngomong-ngomong dari Taiwan dapat apa Mas di sana? Ya alhamdulillah sih Mas. Impian. Waduh, kok dapatnya mimpi doang. Aduh. Iya, ya biasalah maklum kan masih Masih hawa-hawa bujang muda nggak lah. apa-apa. Jiwa-jiwa muda darahnya Muda, itu masih. ya pasti kalian kalau itu pasti merasakan sendiri lah gimana ntar. Apalagi yang baru-baru lulus kan belum punya ini, belum punya itu, pengen punya ini, punya itu. Pasti kalian nggak berpikir, oh ntar planningnya aku mau bikin ini. Nah, sarannya gimana ya Mas? Kalau yang baru lulus mau ke luar negeri, kasih saran masukan yang tepat buat mereka supaya apa sepulang dari luar negeri itu nggak kecewa, nggak pengen ya apalah. Ya buat temen-temennya kalau mau pengen kesini terus ya kalau mau punya impian gitu kan. Pokoknya intinya di sini jangan boros-boros. Terus juga uang itu ditabung lah. Istilahnya kalau buat istilahnya keluarga seperlunya aja gitu ya untuk keluarga. Nah sisanya itu buat ditabung diri sendiri. Otomatis ya bukan di sini lah bikin rekening
atau mungkin di Indonesia bisa bikin rekening gitu kan, ditabung uang itu. Pokoknya kita jangan boros-boros lah sini. Emang sih istilahnya gaji sini lumayan, cuman itu pengeluaran juga lumayan juga. Istilahnya setengahnya itu dari itu gaji itu pengeluarannya itu setengahnya itu. Apalagi kalau mainnya itu ke bar ya. Iya, Waduh, udah ke bar bar diskotik itu ya. udah. Habis. Jangan dah. Udah, jangan. Cukup saya aja yang merasakan sini, udah cukup. Aduh. Gimana ini Mas Babit? Terima kasih ya. Oh iya, udah iya, jadi narasumber saya. Siap, Mas. Cukup sekian video kali ini. Saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.